Hai. Ya. Ini sedang on the way ke rumah, ketemu sama tukang dapur, tukang desainer, tukang kitchen set. Nah, bersama istri dan adik ipar saya, Tisha. Dia dipulangkan karena corona. Dia sekolah. Memang ini bidangnya mereka berdua. Kalau istri saya itu desain interior di sana juga. Jauh lah pokoknya. Adiknya juga mau ambil S2 ya waktu itu, Tis ya. Tapi dipulangkan dan harus dikarantina sebulan berapa sih? 3 minggu. 3 minggu adalah di Jakarta Utara sana, karena nggak boleh masuk ke rumah dulu. Karena dia dari daerah yang memang sangat tinggi waktu itu, Amerika ya, sangat tinggi banget kasus coronanya gitu. Jadi dia dipulangkan, nggak tahu tuh balik lagi kapan. Nah, kitchen set bagus perlu apa enggak? Nah, itu sebuah pertanyaan. Kitchen set bagus perlu apa enggak? Perlu. Supaya istrinya rajin masak, Iya. kan? Istrinya rajin masak apa lagi? Iya. Ya, itu untuk kita kan. Sebenarnya pertanyaan besarnya adalah kitchen set bagus perlu apa enggak? Enggak perlu banget. Jadi kriterianya adalah dia nomor satu yang pasti desainnya cocok dengan rumahnya. Yang kedua adalah fungsionalnya. Sebenarnya asal ada kompor sama gasnya, terus alat-alat masaknya ada, ya udah itu bisa jadi tempat masak gitu. Tapi ketika pengen bagus, nggak ada salahnya. Dan kalau memang budgetnya, duitnya ada, kalau bisa cari yang bagus dan rada-rada miring harganya. Pokoknya pertanyaannya adalah kitchen set bagus perlu apa enggak di rumah? Ya nggak perlu juga gitu, karena itu bukan suatu yang harus. Kayak misalnya sekarang nih, kayak rumah saya itu ada dapur kotor, dapur bersih. Perlu apa enggak? Ya nggak perlu juga, karena ya dapur aja, fungsionalnya adalah buat masak gitu. Tapi kalau misalnya kita menginginkan lebih, itu nggak ada salahnya. Kayak misalnya itu buat sarapan, ya fungsional apa sih dapur bersih ya? Ini mereka ini pekerjaannya. Kalau istri saya desain interior, adiknya adalah insinyur ya? Arsitek kok, insinyur sih, tukang insinyur emang. Arsitek, dia mau ngambil S2-nya nanti apa sama? Nah, itu sama lah, bagian rumah-rumah gitu juga ya. Beda banget. Nah, beda ya. Perlu apa enggak? Perlu. Dapur bersih itu maksudnya apa sih? Dapur bersih? Dapur bersih adalah sebenarnya lebih disebut pantry. Itu untuk Lo pantry itu apa? untuk lebih ke panas-panasin makanan, masakin Oh. santai-santai, bikin breakfast. Oh, oke. Jadi kalau misalnya mau masak rendang atau apa yang kotor-kotor, ya mendingan di dapur kotor. Untuk nyuci yang panci kotor apa segala macam, mendingan di dapur kotor. Sekarang di pantry. Ya. Tapi sekarang itu dapur bersih atau pantry itu udah jadi bagian dari lifestyle. Jadi orang waktu di rumah itu biasanya nongkrong atau ngobrol atau apa tuh lebih senang di pantry. Oke, kalau dapur Selain kotor, di living room. ini Dapur kita kotor. cepetin aja soalnya. Dapur kotor sih sebenarnya nggak lebih, kayak cuma untuk fungsional masak doang. Oh, Udah. masak yang berat-berat. Masak yang berat-berat yang kayak gitu. Tapi untuk orang kenapa bikin pantry itu bagus, karena sekarang itu ya itu biasa orang kalau nongkrong atau cuma sekedar bikin jus atau apa sambil ngobrol-ngobrol, itu tuh lebih enak tuh di pantry. Pantry yang disebut dapur bersih itu. Yes. Oh, nah itu ya penjelasannya ya. Jadi kenapa ada dapur bersih, dapur kotor ya itu. Jadi dapur bersih itu kayak pantry, lebih tepatnya nongkrong-nongkrong, manas-manasin makanan gitu ya. Yes. Buat sarapan ya. Bagian dari living lah, bagian dari living room lah. Bisa di living room, tempat untuk bisa ditongkrongin lama-lama gitu. Oke. Maaf kalau agak goyang-goyang, saya cuman pakai yang apa ini namanya nih. Namanya apa sih, Tis? Tripod. Jadi ya goyang-goyang. Ya. Ini sedang menuju ke rumah membahas kitchen set. Nah, sama namanya Paudin. Mudah-mudahan yang pertama sih kalau saya sih mikirnya jangan mahal-mahal. Ya pasti sih lumayan, tapi jangan terlalu mahal. Dan kalau yang nggak perlu nggak usah. Ini mau ketemu nanti ya. Oke. Sama karena memang rumahnya yang desain istri saya
Saya cuman pusing aja nyari duitnya. Ya. Udah deg-degan aja, kirain habis. Oh, 14.000 berarti udah nggak bisa lagi. Iya, udah kayak begini semua. Udah. Ini dia baru pertama kali naik jalan tol ini. Nah, ini sudah sampai di rumah. Istri saya udah turun duluan karena dia lebih, kalau ketika ini dia lebih berhubungan dengan tukang-tukangnya. Kalau saya lebih ke misalnya udah deal sama istri, dia langsung Pak Udin udah pulang belum? Udah pulang? Oh belum. Saya lebih ke deal harga, kalau teknis segala macam lebih ke istri saya lah. Pak Udin, ini yang namanya Pak Udin. Mana dia? Ini yang namanya Pak Udin. Iya. Hoi. Sehat ya semua. Sehat. 2,5 segini ya? Iya. Tapi lebarnya tuh semuanya. Yang 2,5 cuma. Yang 2,5 tuh yang ininya kan, Bu? Iya, udah dari sana. Ini antara tukang kitchen set, mandor bangunannya, sama tukang lampu lagi sidang isbat. Lagi sidang. Oh. Kalau dindingnya apa ya, Bu ya? Dindingnya ini apa? Nah, Mujair. jangan. Mujair, ikan. Mujair. Dia baca puisi yang dia. Nah, sudah selesai dari ketemu orang kitchen set. Nah, tadi ini sekarang kita nge-review nih. Tadi ngapain aja, Yang? Jadi ketemu Pak Udin, tukang kitchen set, untuk ngomongin dapur, Lihat di sini ya. walk-in closet, lemari Aquilai beserta perosotannya itu, bikin kerawangan-kerawangan. Ya begitu, akhirnya udah. Jadi tadi yang diomongin tuh ngapain, ukuran, terus apa sih bahan ya? Ukuran, bahan, model, finishingnya apa, terus apa lagi tadi? Ngomongin ya gitu-gitu sih. Promosinya. Oh iya, promosional posisi ya. Kita kan teleponin Enggak bisa. gitu. Nah ya seperti itu. Jadi kitchen set bagus, perlu apa enggak? Ya seperti yang saya bilang tadi. Jadi Tapi kemarin di itu makin nggak perlu juga, nggak perlu amat gitu. Jadi tergantung ya kemauan si yang punya rumah gitu ya. Jadi kitchen set bagus, mahal, perlu apa enggak? Enggak. Kecuali memang kalian pengen dan ada duitnya. Sebenarnya fungsionalnya adalah buat masak. Yang penting kompornya ada, gasnya ada, sama ya alat masaknya ada, sama makanannya ada yang mau dimasak. Yang penting itunya. Kalau bagus, nyaman, merasa kayak gimana, apa ada yang bilang wah dapur jadi keren, ya itu terserah pilihan. Karena kan ya masing-masing yang punya rumah yang sukanya pengen gimana gitu dapurnya. Gitu ya. yang penting sesuai dengan tata cara kita hidup. Apa sih maksudnya? Yang penting ada tempat gelas. Kalau emang biasanya dalam hidupnya nggak pernah naruh gelas di lemari, ya udah nggak usah ada lemari juga nggak apa-apa. Tempat sendok-sendok apa segala macam, kalau memang ya pokoknya tentang kita lah gitu. Dapur itu nggak perlu harus bagus, tapi tentang kita. Sebaiknya kayak gimana itu, apa sih namanya cara ngomongnya, sesuai dengan lifestyle kita. Oh, sesuai Kebiasaan kita harus sesuai kebiasaan kita, bukan ngelihat gambar bagus pengen kayak gini terus bikin kayak gitu, enggak gitu. Sebaiknya tuh
ya kita kebiasaan kita kayak gimana, ya itu yang kita tanemin gitu di dapur. Itu aja sih. Ya, oke. Sekarang mau pulang mandi karena lapar, belum makan siang. Kenapa? Tisha gimana tadi rumahnya? Nih seorang arsitek. Dia banyak ngasih masukan tadi, dia banyak ngasih masukan. Oke, sekian dulu review dari tentang kitchen set bagus dan mahal, penting apa enggak, perlu apa enggak ya. Kalian yang nonton bisa menilai sendiri dan bisa gue mau gini aja, itu bebas, terserah ya. Jangan lupa subscribe, like dan klik loncengnya. Oke, thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.